warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Ya dulu siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, bisa ditengok ya kanan kirinya apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Untuk hari ini, apakah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Gurungan sekatan, Bu. Baik, betul. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai gurungan sekaten. Nah, apakah ada yang pernah melihat gurungan sekaten di upacara sekaten? Pernah, Bu. Pernah ya? Ada yang tahu apa aja gurungannya? Banyak, Bu. Ada yang isi sayuran, Betul, terus ada yang isi rengginang. rengginang. Udah itu, Dan Bu. masih banyak. Jadi sebelum kita memulai, kita akan melihat video terlebih dahulu ya. Oke, jadi bisa dilihat ya, tadi ada gunungan Estri, terus gunungan Kakung, gunungan Pauhan, gunungan Darat, dan juga gunungan Gepa. Oke, nah jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi zat makanan yang terkandung pada gunungan sekaten. Kemudian kita bisa mengidentifikasi proses yang terlibat dalam pembuatan makanan pada gunungan sekaten, dan yang terakhir kita akan membahas terkait zat aditif yang ditambahkan dalam makanan pada gunungan sekaten. Nah, untuk kalornya apa sih yang terkait dengan kalor? Nah, jadi untuk pembuatan rengginang contohnya itu memerlukan kalor dalam proses pembuatannya, seperti untuk proses pengeringan. Kemudian untuk kandungan nutrisi, yaitu ada yang mengandung karbohidrat, ada yang mengandung protein, kemudian ada yang mengandung lemak, dan juga ada yang mengandung macam-macam vitamin. Kemudian zat aditif, apa sih zat aditif yang ditambahkan pada makanan di dalam gunungan ya? Untuk zat aditifnya seperti penambahan warna untuk menambah warna agar menarik, kemudian ada juga pemanis untuk menambah cita rasa pada makanannya. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kita akan melaksanakan percobaan untuk menguji kandungan protein pada makanan. Setelah ini Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Mungkin bisa berhitung dari sebelah sana. 1, 2, 3, 4. 1. Baik. Baik, sudah dapat LKPD semua ya. Jadi kalian bisa perhatiin untuk langkah-langkahnya yang sudah ada di LKPD. Kalian bisa mengisi identitas terlebih dahulu, kemudian bisa membaca petunjuk yang ada dalam LKPD. Kemudian sudah bisa dilihat di meja kalian masing-masing ya, sudah ada bahan-bahan yang akan digunakan untuk percobaan. Nah, setelah itu kalian bisa mengisi terlebih dahulu rumusan masalah apa yang akan kita cari dari beberapa fenomena yang sudah ditampilkan pada deskripsi di atas. Kemudian setelah itu kalian bisa membaca langkah-langkah percobaan apa, yaitu ada rengginang, ada wajih, ada kacang tanah, ada telur, dan nanti kalian bisa mengambil sampel kecil, kemudian kalian hancurkan, kemudian ditetesi dengan uret. Nah, setelah itu kalian bisa mencatat hasilnya apakah ada perubahan pada tabel. Nah, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan bisa dikerjakan, Ibu beri waktu 15 menit. Ada yang masih bingung? Ini maksudnya gimana ya? Ya, jadi nanti ini ditaruh sini, kemudian ini. Ini gimana ya? Oh, ini nanti bisa ditaruh sini, ini tidak bisa sih. Bu, ini udah benar apa belum? Nanti ini ya. Masih. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya mungkin? Perwakilan? Oke, untuk hasilnya rengginang menghasilkan warna biru tidak ada kandungan protein, wajib menghasilkan warna biru tidak ada kandungan protein, telur asin menghasilkan warna ungu mengandung protein, kacang tanah menghasilkan warna ungu mengandung protein. Terus makanan mana yang menunjukkan hasil positif bagi protein? Ada telur asin dan kacang tanah. Mengapa makanan tersebut menunjukkan perubahan warna ungu? Karena positif protein, makanan mengandung ikatan peptida yang merupakan penyusun protein. Yang ketiga, apa manfaat makanan yang mengandung protein bagi tubuh kita? Mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin sekarang ada yang bisa menyampaikan untuk kesimpulannya. Saya dulu. Untuk kesimpulan dari praktikum ini, makanan yang diteteasi bilik itu menghasilkan warna ungu yang artinya positif protein, seperti pada telur asin dan kacang tanah. Lalu terdapat penggunaan zat aditif seperti garam pada telur asin dan gula merah yang terdapat pada waci untuk memperingatkan gula yang rasa. Baik, betul ya. Untuk kelompok lain apakah ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, sama. Jadi betul ya, untuk hasil dari praktikum tadi kita memperoleh hasil bahwa yang mengandung protein dari 4 makanan tadi yaitu kacang tanah dan juga telur asin. Nah, kemudian untuk pembuatan dari makanan tadi ada yang memerlukan kalor dalam pembuatannya seperti rengginang. Nah, kemudian untuk zat aditif itu seperti warna pada pembuatan rengginang untuk menambah daya tarik agar bisa menarik. Kemudian terdapat juga pemanis pada pembuatan waji. Ya, udah betul semua ya. Jadi mungkin sampai di sini ada yang masih ditanyakan atau yang kurang paham? Cukup. Oke, mungkin setelah ini Ibu akan memberikan latihan soal, nanti akan Ibu share ke grup kelas. Nah, mungkin nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan. Deadline-nya 2 hari lagi ya. Baik. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran kita yang telah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin Ibu akhiri sampai di sini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.